Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan ya. Baiklah, di pertemuan kita yang kedua ini, Bu Retno akan mengajarkan kalian tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nantinya setelah kalian belajar, kalian akan dapat mengurutkan bilangan bulat dan juga dapat membandingkan bilangan bulat. Nah, coba perhatikan garis bilangan berikut ini. Kita lihat garis bilangan itu ada bilangan positifnya, kemudian ada bilangan 0, dan juga ada bilangan negatifnya. Setelah kita amati, ternyata setiap kita bergerak satu langkah ke kanan, maka bilangannya akan bertambah 1. Sebaliknya, jika kita bergerak satu langkah ke kiri, maka bilangannya akan berkurang 1. Jadi, dari garis bilangan tersebut, jika kita urutkan dari yang terkecil menjadi negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat selalu ya anak-anak, ternyata semakin ke kanan, bilangan bulat tersebut nilainya akan semakin besar. Sedangkan sebaliknya, jika semakin ke kiri, maka bilangan bulat tersebut nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini Bu Retno akan mencoba mengajak kalian mengurutkan bilangan bulat. Ibu punya sebuah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini ada beberapa bilangan yang tidak ada. Maka, mari kita mencoba mengurutkannya ya. Nah, di situ ada negatif 7, negatif 6, kemudian kira-kira berapa ya? Ya, betul, negatif 5. Setelah itu, tepat, negatif 4. Kemudian negatif 3, negatif 2. Setelah itu, bilangan berapa lagi ya? Tepat sekali, negatif 1. Lalu 0, 1, 2, kemudian, yap, bagus, 3, lalu 4, betul sekali. Kemudian 6, dan kita lanjutkan. Maaf, kemudian 5, lalu 6, dan 7. Nah, anak-anak, jika kita kesulitan, kita bisa mengibaratkan bahwa bilangan bulat negatif itu sama seperti hutang. Jadi, kalau semakin banyak hutangnya, maka uang yang dipunya juga semakin sedikit. Sama seperti bilangan bulat negatif. Jika semakin besar bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Yuk, sekarang kita coba menyelesaikan masalah tentang bilangan bulat ya. Yang pertama, Fatima berada di posisi bilangan 0. Dia maju 7 langkah. Bilangan bulat mana sajakah yang akan Fatimah lewati? Nah, karena Fatimah berada di posisi bilangan 0, kita letakkan di bilangan 0. Kemudian, dia maju, jadi dia bergeraknya ke kanan. Kita hitung langkahnya sebanyak 7 langkah. Maka, bilangan bulat yang dilewati Fatimah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh yang berikutnya. Yusuf berada di posisi bilangan 2. Dia mundur 5 langkah. Bilangan berapa saja yang akan dilalui oleh Yusuf? Nah,
Di dalam garis bilangannya kita letakkan Yusuf di angka 2. Kemudian, karena Yusuf bergerak mundur, maka dia bergerak ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Jadi, bilangan yang akan dilewati Yusuf adalah 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan dua bilangan bulat. Masih ingat kan tentang tanda perbandingan? Nah, di sini Bu Retno punya 3 pasang bilangan bulat. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama, negatif 19 dan negatif 3. Kita ingat tadi bahwa negatif bisa kita ibaratkan dengan hutang. Jadi, negatif yang paling besar, negatif 19 ini tentu nilainya lebih kecil. Maka, perbandingan yang tepat, tandanya adalah betul sekali, lebih kecil. Di nomor yang kedua, ada bilangan 5 dan juga negatif 16. Di sini sudah terlihat bahwa bilangan positif tentu nilainya lebih besar. Lalu, di soal yang ketiga, ada bilangan negatif 9 dan 9. Nilai tanda perbandingan yang tepat adalah lebih kecil karena bilangan negatif tentu lebih kecil daripada bilangan positif. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Supaya kalian lebih paham, kalian bisa mempelajari buku paket matematika di halaman 7 sampai 10. Oh iya, latihan soalnya juga boleh dikerjakan loh untuk belajar di rumah. Baik, untuk tugas selanjutnya, kalian bisa mengerjakan di e-learning Minokaha Mukmin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.